Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian prakarya dan kewirausahaan adalah keberanian seseorang dalam melakukan sebuah tindakan dari barang yang belum jadi menjadi barang yang jadi, atau dari barang yang sudah ada menjadi produk baru untuk menghasilkan keuntungan atau income. Jadi itu pengertian prakarya dan kewirausahaan. Contohnya prakarya dan kewirausahaan di daerah Paiton, banyak sekali saya menjumpai pengrajin bambu ketika saya berangkat beraktivitas ke sekolah. Dan banyak sekali bahan baku dari pisang. Itu bahan baku yang bisa kita olah menjadi berbagai produk baru. Contohnya pisang dijadikan brownies atau dijadikan olahan yang lain. Bambu misalkan dijadikan lampu tidur, dijadikan kursi, dijadikan kandang ayam, dijadikan kandang burung, dan lain sebagainya. Jadi seorang wirausahawan itu biasanya kreatif, bisa dikatakan pandai dalam memanfaatkan bahan baku yang melimpah di sekitar lingkungan rumahnya atau bisa di sekitar desa atau kecamatan. Seseorang yang melakukan kewirausahaan itu disebut wirausahawan. Orangnya itu namanya wirausahawan, pekerjaannya adalah kewirausahaan. Seperti itu. Jadi seorang wirausahawan biasanya setiap melihat bahan baku yang melimpah, cerdas, pintar, melihat peluang. Jadi peluang yang kekinian itu apa? Contohnya bambu. Bambu itu peluang kekinian, peluang modernnya itu apa? Mungkin bisa dijadikan gelas, mungkin bisa dijadikan sebagai lampu hias, lampu tidur, dan lain sebagainya. Misalkan lagi pisang yang sangat melimpah bisa dijadikan berbagai macam olahan kuliner, jus pisang, brownies pisang, pisang coklat, pisang crispy, seperti itu. Jadi seorang wirausahawan biasanya pandai memanfaatkan peluang. Misalkan di rumahnya ada blender yang biasanya setiap hari atau setiap minggunya kita jarang gunakan. Yang paling sering digunakan itu ketika bulan puasa, yaitu membuat es. Jadi di mana blender yang nganggur itu kita manfaatkan untuk dijadikan kewirausahaan. Misalnya kita beli pisang, kita beli apokat, taruh di rumah, terus kita buat jus, dicoba dulu kalau sudah enak, dan dicoba kepada tetangga sebagai tester ya, percobaan. Kalau tetangga sudah bilang enak, tinggal kita bagaimana menentukan harga jual. Cara menentukan harga jual itu sebenarnya sangat mudah. Caranya adalah kita lihat nih, misalkan dari perempatan Paiton itu ke selatan sampai ke pertigaan Pucor, kita lihat orang yang jual jus di sana berapa harganya. Misalkan satu gelas atau satu cup itu 5.000, ya sudah kita jual 5.000 saja. Atau kalau bisa kita buat promo, karena kalau kita mau mengawali untuk berwirausaha itu harus diawali dengan promo. Misalkan harganya diturunkan 500, jadi 4.500, seperti itu. Caranya seumpama tidak punya tempat, bisa kita menggunakan sosial media. Kita foto jus kita, terus kita upload di WA kita, bisa Facebook, Instagram, TikTok, dan yang lainnya, sosial media ya. Nah, di sana kita bisa melakukan promosi selama 24 jam. Kita tidur pun kita bisa melakukan promosi.
itu kalau kita bisa memanfaatkan teknologi seperti itu. Jadi kewirausahaan kembali lagi adalah keberanian seseorang dalam melakukan sebuah tindakan apapun itu, dari barang yang belum jadi menjadi barang baru, atau dari barang yang sudah ada dijadikan barang baru. Contohnya banyak, misalkan serabi sudah ada dari dulu, jadi bagaimana serabi itu diolah menjadi produk baru. Misalkan di atas serabi itu kita kasih berbagai macam topping, pelengkap ya, seperti misalkan keju, coklat, stroberi, durian, dan yang lainnya. Jadi itu mengubah barang yang sudah ada menjadi barang baru. Jadi itu seorang wirausahawan ya. Dan sebentar lagi kita akan puasa. Jadi seorang wirausahawan harus pintar memanfaatkan peluang di bulan puasa itu apa yang paling diminati oleh konsumen. Misalkan minuman, misalkan makanan. Karena kalau pas maghrib itu biasanya banyak orang mencari takjil. Es, bisa es jus, es buah, kita buat di rumah dan kita pasarkan melalui sosial media. Jadi itu bagaimana cara kita menggunakan peluang atau membaca peluang. Misalkan kalau makanan, akanlah makanan tradisional. Contohnya patola. Kalau di rumah namanya patola. Ada yang namanya belkocak, yang menyebutnya belkocak, kata teman-teman ya. Itu laris ya, karena selain manis juga segar dan mengenyangkan. Seperti itu. Tahu kalau minuman bisa cendol, minuman tradisional. Modal seorang wirausahawan sekarang adalah selain modal uang ya, adalah modal foto. Jadi kalau kita punya produk, kita foto. Jadi itu modal kita berjualan secara online atau berjualan menggunakan sosial media dengan teknologi ya. Kita pasarkan. Satu hari membuat cendol, besoknya ditambah lagi membuat jus di foto. Jadi ada 2 menu, cendol dan jus. Besoknya lagi kita buat apa, seperti itu. Tokola dan yang lainnya. Jadi setiap harinya kita mempromosikan barang kita melalui sosial media. Seperti itu. Oke, itu seorang wirausahawan yang melakukan pekerjaannya sebagai kewirausahaan. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.